Halo, berjumpa kembali dengan saya Julius Innocentius Leon. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah mengenai lahan kering. Saya akan memfokuskan kepada identifikasi dan juga analisis mengenai potensi lahan kering dan juga pariwisata yang ada di NTT. Yang pertama saya akan memulai dengan potensi lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kita akan memulai dengan pengertian dari lahan kering itu sendiri. Lahan kering adalah lahan tanpa pengairan di area yang tidak pernah dilalui oleh air secara permanen di sepanjang musim. Daerah itu sendiri memiliki curah hujan yang relatif rendah. Daerah yang curah hujannya relatif rendah pada umumnya merupakan daerah yang secara klimatologis termasuk daerah arid dan semi-arid. Menurut Benu dan Nuningsi pada tulisannya tahun 2001, dituliskan bahwa Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 75% lautan dan 25% daratan. Wilayah NTT seluas 47.349,90 km persegi, terdiri dari 566 buah pulau besar dan kecil dan hanya 42 pulau yang berpenghuni. Secara morfologis topografis, 73,13% wilayah daratannya bergunung dan berbukit, yang dengan kemiringan 15% sampai 40% seluas 38,07%, dan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 35,46%, dengan variasi ketinggian tempat antara 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Menurut laporan CIDA tahun 1976, dari total luas wilayah NTT, ada 66,4% atau 3.227.660 hektar are yang memiliki kemiringan tajam sehingga tidak cocok diusahakan sebagai lahan pertanian. Luas lahan pertanian sekitar 1.637.000 hektar are atau 30% dari luas wilayah NTT. 92%-nya adalah lahan kering. Berdasarkan beberapa data di atas, maka jelaslah bahwa sebagian besar wilayah NTT adalah didominasi oleh lahan kering beriklim kering. Lahan kering di NTT tersebar di Pulau Timur Barat, Sumba, Alor, Sabu, dan Flores. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya dan juga potensi tentang lahan kering yang ada di NTT. Bagaimana masyarakat NTT berbudaya berdasarkan lahan keringnya dan juga apa saja tumbuhan atau tanaman yang cocok pada lahan kering di NTT. Untuk itu kita saksikan video selanjutnya. Klimatologis dan geografis sangat memberi warna pada pola kehidupan dan perilaku bagi masyarakat NTT, terutama pada aktivitas pertanian dan peternakan, sebagai mata pencarian yang sebagian besar penduduknya anut. Salah satu ciri pembatas kehidupan usaha tani di lahan kering adalah kekeringan yang berdampak pada risiko kegagalan panen yang besar, antara lain untuk tanaman pakan ternak seperti rumput-rumput dan tanaman pangan setahun seperti padi dan juga palawija. Selain itu, keringnya rerumputan dan tanaman semak menyebabkan rawan api, kebakaran sebagai akibat dari ketidaksengajaan maupun kegiatan pembersihan dalam membuka lahan baru atau untuk menumbuhkan rumput muda dan berburu sering ditemui. Kehidupan usaha tani lahan kering adalah berupa perladangan berpindah, berkebun, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan untuk perladangan ada dua jenis, yakni lahan baru, yaitu lahan yang baru dibuka dengan membabat semak belukar dan hutan desa, kemudian membersihkan dengan cara membakar. Dan juga ladang lama, yaitu yang sudah diusahakan beberapa tahun dalam mengusahakan perladangan. Setelah ladang diusahakan beberapa tahun, kemudian tidak diusahakan selama beberapa tahun kemudian, lalu tanaman tersebut kemudian ditanam lagi untuk tumbuh subur. Sedangkan untuk jenis tanamannya ada dua, tanaman pagang dan hortikultura. Jenis tanaman pangan yang diusahakan di ladang dan pekarangan adalah padi ladang, jagung, sorghum, jewawut, ketela pohon, ubi jalar, kacang nasi, kacang hijau, kacang kayu, kacang tanah, talas, pisang, mangga, jambu, pepaya, dan lain-lain. Sedangkan jenis tanaman yang diusahakan di kebun yaitu pinang, kelapa, kemiri, buah-buahan, dan berbagai pohon yang daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti lamtoro, turi, dan gamal. Sedangkan terkait dengan kondisi fisik geografis di NTT juga bisa untuk
berternak, ternak besar yang bisa dimanfaatkan seperti ternak sapi, ternak kerbau, dan ternak kuda yang diusahakan secara ekstensif dengan cara penggembalaan di padang. Demikian pembahasan mengenai potensi lahan kering yang ada di NTT. Selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan kedua tentang potensi pariwisata yang ada di NTT. Untuk video selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai potensi pariwisata yang ada di NTT. NTT merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. NTT sendiri adalah daerah kepulauan dengan 1192 pulau dan 4 pulau besar, yaitu Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Alor. NTT sudah dikenal sejak lama bahwa mereka memiliki pariwisata yang bagus. Tepatnya pada tahun 2007 NTT mulai dikenal dan diperhatikan oleh pemerintah pusat guna membangun pariwisata, karena melihat potensi yang ada bahwa pariwisata di NTT bisa mendapatkan keuntungan yang besar selain dari perkebunan, peternakan, dan juga pertanian. NTT sendiri dijadikan sebagai gerbang untuk menuju Asia Pasifik berbasis pariwisata, seni, dan budaya yang spesifik. Ini merupakan program pemerintah guna lebih mengenalkan Indonesia kepada dunia. Pariwisata unggulan yang ada di NTT diantaranya Pulau Komodo yang ada di Labuan Bajo, Pink Beach juga sama di Labuan Bajo, Pantai Nembrala di Rote, Kelimutu di Ende, dan juga Gunung Mutis yang ada di Pulau Timor. Melihat dari potensi-potensi itu, dunia semakin mengenal NTT. Bukti nyatanya pada tahun 2013 ada program Sail Komodo guna menjadikan Pulau Komodo atau Komodonya sendiri sebagai salah satu keajaiban dunia, karena hanya Komodo lah hewan purba yang masih ada sampai hingga saat ini. Program kedua yang berbasis internasional yang diadakan di NTT ialah Tour de Flores tahun 2016, yaitu tur bersepeda mengelilingi Pulau Flores. Selanjutnya, NTT sendiri memiliki sektor pariwisata yang sangat baik dan dikenal dunia, terbukti dari 443 potensi wisata yang ada di NTT, dan juga banyak masyarakat baik turis lokal dan turis dunia yang mulai berdatangan ke NTT untuk berusaha mengunjungi daerah-daerah dan juga wisata-wisata yang ada. Dengan demikian, pemerintah dengan menugaskan Dinas Pariwisata untuk membangun dan memperhatikan serta mengelola pariwisata yang ada di NTT, dan juga Dinas Perencanaan Umum, Dinas PU, untuk membangun akses-akses jalan menuju tempat pariwisata yang ada. Untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan beberapa gambar tempat-tempat pariwisata yang ada di NTT. Sekian.